Jadi, solusi keadilan untuk UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dalam hal kebijakan, pemerintah, akses keuangan, hingga pemberdayaan sumber daya manusia. Beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mendukung UMKM Indonesia antara lain. Mulai dari yang pertama, peningkatan akses pembiayaan. UMKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Untuk itu, solusi keadilan bisa berupa penyediaan kredit mikro dengan bunga rendah. Yang kedua, peningkatan peran fintech teknologi finansial untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, dukungan pada skema pembiayaan yang berbasis pada aset usaha, bukan hanya jaminan pribadi. Perkenalkan dulu Bang, nama saya Keko Bang dari Kampus BFC. Saya mau wawancara dengan tugas PPKN. Pertanyaan pertama, Apa dampak dari kurangnya keadilan sosial di masyarakat? Dampaknya luar biasa ya, terutama masyarakat yang di kampung-kampung gitu kan, sangat menonjol kurangnya, sangat signifikan. Jadi pemerintah seharusnya ada pemerataan gitu kan ke seluruh masyarakat Indonesia, seluruh Indonesia sebenarnya adil lah yang bang ini. dan yang terakhir Pak, harapan Bapak kepada pemerintah untuk UMKM seperti Bapak itu apa ya Pak? Ya bisa dibantu pemerintah, apalagi pemerintah pusat gitu kan, harus memberi UMKM kepada masyarakat kecil seperti saya gini kan, pedagang gini ya, terutama Pemda setempat lah harus membantu. Udah Pak, makasih untuk wawancaranya. Oke, Pak. Lagi, Pak. Oke, Tiga. Yang kedua, penyederhanaan regulasi. Banyak regulasi yang terlalu rumit dan membebani UMKM, baik dalam hal perizinan maupun pajak. Penyederhanaan prosedur izin usaha, pelaporan pajak yang lebih mudah, dan penurunan biaya-biaya administrasi dapat meningkatkan kesetaraan dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Pelatihan dan peningkatan keterampilan. UMKM membutuhkan keterampilan dalam manajemen usaha, pemasaran, dan teknologi. Pemerintah dan lembaga swasta bisa menyediakan program pelatihan atau bimbingan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM agar mereka bisa bersaing di pasar lokal dan global. Ini juga mencukupi pelatihan dalam digitalisasi usaha untuk membuka peluang yang baru. Yang keempat, pemberdayaan akses pasar. Memfasilitasi UMKM untuk masuk ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Ini bisa dilakukan dengan cara membantu UMKM mengakses platform digital atau komersi, membuat program pemasaran bersama untuk UMKM agar mereka bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, mengadakan pameran baik offline maupun online untuk menjual produk UMKM kepada pasar global. Ini Bang, sebelumnya nama gue Wijaya Kusuma. Saya mau nanya nih, mengapa sih keadilan sosial penting bagi masyarakat? Karena untuk menjamin kesetaraan hak semua warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Dua, mengurangi kesenjangan sosial. Keadilan sosial dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan. Melindungi kelompok rentan. Keadilan sosial dapat melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan difabel. Terima kasih ya. Apa pesan dan harapan untuk pemerintah, Bang? Harapan saya sih pemerintah lebih peduli sama pedagang-pedagang kecil. Ya kalau bisa dikasih modal, kalau bisa dikasih tempat yang layak, yang pasti, yang nggak kena aturan terus. Oke. Coba mengatur Bangnya. Insentif dan bantuan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif fisikal dan non fisikal seperti potongan pajak, subsidi atau bantuan dalam bentuk barang dan modal kerja. Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan program-program pendampingan yang membantu UMKM bertumbuh seperti kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi produk atau hak kekayaan intelektual. Yang keenam, peningkatan infrastruktur. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional UMKM, terutama di daerah-daerah terpencil. Solusi ini mencakup
penyediaan akses transportasi yang lebih baik untuk distribusi produk, dan pengembangan jaringan internet yang lebih luas dan terjangkau untuk mendukung digitalisasi usaha. Yang ketujuh, perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi UMKM juga perlu diperkuat, terutama dalam hal hak kekayaan intelektual, hak atas produk, serta perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini akan memberikan rasa aman bagi pelaku UMKM dalam berinovasi dan mengembangkan usahanya. Secara keseluruhan, solusi keadilan untuk UMKM di Indonesia membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan mendukung keberlanjutan usaha dan menengah di Indonesia.